Halo guys, pada video kali ini saya akan mengalur film yang berjudul. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang anak yang sedang sibuk bermain. Namun entah kenapa sang ibu malah berencana membawa anaknya itu ke suatu tempat. Ternyata ia akan didiamkan di dalam sebuah tembok yang berada di suatu apartemen. Singkat cerita, 20 tahun pun berlalu. Terlihat kakak beradik yang bernama Bella dan Molly baru saja pindah ke apartemen baru. Mereka merasa beruntung karena kamar apartemen ini dibanderol dengan harga yang sangat rendah. Namun mereka tidak mengetahui bahwa terdapat sejarah kelam yang tidak mereka ketahui. Molly merasa sangat bangga karena ia bisa membeli aset dengan jerih payahnya sendiri. Sedangkan kakaknya Bella hanya akan menginap beberapa hari saja. Namun baru saja satu malam, Molly sudah merasakan ada sesuatu yang aneh. Ia merasa ada sesuatu di balik tembok seperti suara angin yang berhembus. Bella juga sebenarnya merasakan hal yang sama, akan tetapi Bella lebih memilih untuk diam. Good night. Night. Pagi harinya, Molly menceritakan kejadian tadi malam ke kakaknya. Ia juga mengungkapkan sedikit menyesal karena sudah terburu-buru untuk pindah, apalagi hal itu turut mempengaruhi kinerjanya sebagai penulis yang sangat terkenal. Kemudian, ia juga langsung diprotes atasannya karena tak mampu menulis karya sesuai janji yang sudah ditentukan. Sementara itu, Bella yang keluar pun mulai diikuti oleh seorang pria tak dikenal. Sementara Molly turut merasakan keanehan yang berlebih. Ia merasa kalau ada orang lain yang berada di apartemennya. Namun, ia tak bisa membedakan apakah itu cuma halusinasi ataupun bukan. Seolah dipermainkan oleh keadaan, terlihat Molly seperti orang yang tak waras. Dan ketika ia ingin keluar, ia diikuti oleh seorang pria. Hal itu membuat Molly panik dan ia memutuskan untuk bersembunyi selagi sempat. Dan akhirnya Molly pun berhasil bersembunyi. Setelah itu, Molly bertabrakan dengan seorang pria muda. Pria yang bernama Kel ini terlihat tak enak dengan Molly dan memutuskan untuk mengantarnya pulang. Namun di sini Molly tak mau menunjukkan tempat tinggalnya. Alhasil, ia hanya menuju rumah sembarang untuk tempat tinggalnya. Setelah pria itu dianggapnya sudah pergi, barulah Molly keluar. Namun ternyata, Kel menyadari bahwa Molly telah mengelabuinya. Dan dari sinilah kita mengetahui kalau Kel merasa tertarik dengan Molly. Singkat cerita, terlihat Molly dan Bella sedang mengobrol santai. Lalu Molly mengatakan kalau ia sudah frustasi dengan masa depannya karena belum mendapatkan kekasih. Walaupun ia seorang penulis sukses, tapi Molly merasa tak sabar ingin segera mempunyai pasangan. Saat sedang dalam kesendiriannya, Molly tak sadar bahwa ada seorang yang mengintanya melalui sebuah celah yang terus memperhatikan semua kegiatannya itu. Ketika malam pun, Molly kembali sulit untuk beristirahat, yang membuat kegiatan di pagi harinya sangat kacau. Namun berbanding terbalik dengan Bella, yang merasa sangat senang karena sebentar lagi ia akan tinggal di rumah barunya bersama tunangannya. Lalu, Kel yang sedang berjalan pun tak sengaja melihat ke toko buku. Ternyata, ada Molly yang sedang melakukan sebuah pertemuan dengan para penggemarnya. Demi bisa kenal lebih jauh lagi, Kel pun mengikuti acara tersebut. Ia juga rela merogoh kocek hanya untuk melakukan suatu hal, yaitu menyelipkan nomor telepon di dalam buku yang ia beli untuk diberikan pada Molly. I saw your picture in the window. The other contribution to my new coffee. Atas perlakuannya itu, Molly pun terlihat menjadi baper. Ia juga menganggap kalau Kel merupakan pria baik yang tak mungkin mengecewakannya. Namun, selama 3 hari ini, Molly harus terganggu oleh seseorang yang misterius. Orang itu benar-benar bersembunyi di dalam tembok tanpa diketahui sama sekali. Molly juga merasa jika setiap barang yang ia letakkan pada malam tadi
mulai berpindah tempat. Atas keanehan itu pun, kemudian ia menelpon Kyle untuk makan malam bersama serta mengobrol santai. Bella yang sebagai sang kakak sangat mendukung pendekatan adiknya itu. Meskipun belum pernah bertemu dengan Kyle, Bella yakin bahwa pilihan adiknya adalah yang terbaik. Dan pada malam ini, Molly dan Kyle pun akhirnya berkencan. Namun terlihat pria berkemeja merah kembali mengintai dari kejauhan yang tak tahu apa maksud dan tujuannya. Tapi yang jelas, pengintaian itu sudah berlangsung cukup lama. Kemudian, acara kencan pun telah selesai dan Molly memutuskan untuk membawa Kyle ke apartemennya. Dan bisa kalian tebak sendiri, apa yang akan terjadi? Ya tentu saja mereka berdua beradu mekanik guys. Ketika tengah malam, Kyle yang terbangun akibat kebelet tiba-tiba mendengar suara aneh dari dalam tembok. Ia sangat bingung sebenarnya ada apa di dalam tembok itu. Namun Kyle tetap berusaha untuk membuat Molly tenang. Dan dari situlah Kyle percaya bahwa apa yang diceritakan Molly tempo hari memang benar. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, pria berkemeja merah pun semakin menjadi-jadi karena ia turut hadir di mana saja yang tentu saja membuat Molly merasa sangat tidak nyaman. Sampai suatu ketika, pria itu menghampiri Molly dan memperkenalkan dirinya yang ternyata bernama Hammer yang merupakan seorang detektif. Detektif itu berkata bahwa sejak kepindahan Molly ke kamar apartemen itu, Hammer tertarik untuk mengusut suatu misteri. Misteri yang terjadi 20 tahun yang lalu terkait hilangnya sebuah keluarga di dalam tempat yang sama. Mereka terdiri dari ayah, ibu, dan juga seorang anak. Akibat kejadian tersebut, banyak pendapat yang beredar di masyarakat. Ada yang bilang si anak yang membunuh kedua orang tuanya lalu kabur bersembunyi. Tapi ada juga yang bilang bahwa sang ayahlah yang membunuh istri dan anaknya. Dan setelah mendengar semua cerita tersebut, Molly yang mulai tertarik pun berencana untuk mengangkat kisah tersebut ke dalam bukunya. Tak lama kemudian, Kyle pun datang untuk menghibur Molly. Kemudian, mereka mengadakan makan malam di atas apartemen untuk membicarakan hubungannya ke jenjang pernikahan. Namun seperti yang kita tahu, dari awal film sampai sekarang, kita belum tahu kalau Kyle ini pekerjaannya apa. Bella sebenarnya merasa kurang yakin dengan kemapanan Kyle. Akan tetapi sang kakak tak enak untuk memberitahu pada Molly akan pendapatnya itu. Meskipun begitu, Molly terlihat bersemangat dalam bekerja setelah mengenal Kyle. Apalagi Kyle juga cukup mengerti dengan Molly yang merupakan seorang penulis yang begitu sibuk. Lalu kemudian isenglah Molly untuk mencari tahu berita terkait sejarah apartemen ini. Dan memang benar, satu keluarga dinyatakan hilang. Namun saat itu tiba-tiba Molly kembali mendengar sesuatu dari balik tembok. Kemudian Molly mencari sumber suara yang tepat dari setiap sisi tembok apartemennya. Dan ternyata suara itu berasal dari suatu lubang yang berada di balik lemari kamar mandi. Awalnya, Molly berniat untuk menjelajah lebih jauh. Tapi, ia tak tahu apa yang sebenarnya ada di dalam tembok itu. Beruntungnya, Kyle datang tepat waktu dan Molly segera memberitahu kejanggalan tersebut. Setelah diperiksa, Kyle berkata bahwa lubang itu mungkin saja merupakan kegagalan dari konstruksi apartemen. Kemudian, agar Molly tak pusing, lalu Kyle pun memutuskan untuk menutup celah itu dengan triplek. Di pagi harinya, Molly kemudian menelpon Bella agar datang sebentar saja untuk mendengarkan cerita itu. Namun Bella harus izin terlebih dulu pada tunangannya yang entah akan diperbolehkan atau tidak. Masalah pun kembali muncul ketika Molly kembali harus diteror oleh seseorang yang belum pernah ia ketahui wujudnya seperti apa. Setelah merasa sangat terganggu, Molly memberanikan dirinya untuk segera membongkar lagi triplek itu untuk mencari tahu apa yang ada di dalamnya. Setelah terbuka, apa boleh buat, dengan tidak adanya kabar dari Bella, Molly terpaksa harus masuk sendiri. Di sini, Molly sangat terkejut saat melihat ada celah besar yang bisa digunakan untuk tinggal. Bahkan, sama halnya seperti rumah pada umumnya yang terdapat tempat tidur serta jamban yang tentu saja bisa dipakai. Dan yang pasti, ada seseorang yang tinggal di tempat tersebut. Namun sampai saat ini, masih menjadi misteri.
Dan ngerinya lagi, apa yang ditakutkan Molly mulai terlihat semakin jelas. Di sini, ia juga berhasil menemukan sebuah lubang yang mengarah ke suatu tempat. Dan tempat itu adalah kamar mandi. Dengan demikian, orang tersebut selalu mengintai melalui sebuah lubang yang ada di saklar palsu. Dan parahnya lagi, ada celah tertentu yang tembus juga ke kamar Bella. Tak lama kemudian, terdengarlah suara langkah kaki. Dan betapa terkejutnya Molly setelah tahu bahwa orang itu adalah Kyle. Pantas saja, Kyle selama ini memang terlihat mencurigakan karena tak pernah mengajak Molly ke rumahnya. Karena memang Kyle sejak 20 tahun lalu memang sudah tinggal di balik tembok ini. Dan lubang ini sengaja dibuat oleh orang tuanya sebelum akhirnya pergi meninggalkan Kyle ke tempat yang sangat jauh. Jadi sangat wajar jika apartemen ini dijual sangat murah tanpa alasan yang jelas. Karena ternyata Molly bukan saja membeli apartemen, tetapi ia juga membeli seorang pria yang siap mengintainya kapan saja. My mother always said, these walls. Namun, syukurlah Molly berhasil kabur secepat mungkin, lalu kemudian bersembunyi di dalam lubang. Bella yang baru datang pun tak tahu apa yang sedang terjadi. Holly? Dan dengan tertangkapnya Bella, Kyle pun memberitahu Molly dengan berkata bahwa Bella akan segera dilempar ke sebuah celah yang menuju ke lantai dasar. Namun di sini Molly tidak bodoh. Ia pun menghampiri Kyle serta mengajaknya untuk memperbaiki hubungannya demi bisa menikah. Dan ketika momen sudah tiba, barulah Kyle didorong ke bawah sana. Alhasil, malam itu pun harus dilewati dengan suasana yang campur aduk. Kesal, marah, sedih, kecewa, dan bahagia, semuanya menjadi satu. Dan dari sinilah juga terkuak sebuah fakta bahwa ayah dan ibu Kyle ternyata tidaklah pergi, melainkan kedua jasadnya sengaja dikubur di dalam celah itu oleh Kyle sendiri. Dan di akhir film, kisah ini diangkat ke dalam buku terbarunya Molly, dan itu membuat namanya semakin terkenal di kalangan penikmat buku. Dan film pun tamat. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai habis, dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.